Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Mbak Rini yang sangat cantik sekali. Beliau pakar bahasa ya dalam revitalisasi bahasa daerah. Nah, beliau akan bercerita pengalamannya tentang warung buku yang terkenal di Jawa Tengah. Bahkan sekarang akan terkenal di Indonesia maupun mendunia. Mohon silahkan untuk bercerita Mbak Rini. Iya. Bercerita mulai dari mana, Mbak Ria? Iya. Baik, jadi warung buku saya namanya Warung Buku Sastra Jawa. Warung buku itu hanya menyediakan buku-buku sastra Jawa, buku-buku sastra Jawa modern tentunya, seperti antologi gurit, antologi cerita cekak, dan novel. Mengapa saya ingin atau saya mendirikan itu berawal dari keprihatinan saya dahulu ketika menjadi mahasiswa sulit sekali untuk mendapatkan buku. Padahal ketika kebetulan saya bertemu dengan penulis, ternyata penulis itu mencetak buku, menerbitkan buku, tetapi menumpuk dan tidak terdistribusikan. Nah, dari situlah ada rasa prihatin, yang mencari tidak ketemu, sementara yang punya tidak terjual. Nah, inilah akhirnya saya berinisiatif menjadi jembatan antara penulis dengan pembaca. Nah, ketika itu saya mulai kurang lebih tahun 2003 berarti sudah 20 tahun yang lalu. Di awal berdirinya warung buku yang belum saya beri nama itu, saya baru mengenal beberapa penulis, lalu dengan beberapa teman guru itu saya tawarkan dengan SMS itu, teman-teman yang saya kenal saya tawari buku-buku itu. Nah, dari situlah mulai beberapa teman mulai kenal, jadi buku-buku sastra yang ada itu tersosialisasi meskipun skupnya masih kecil. Lalu di zaman internet sudah mendunia, media sosial sudah menjamur, akhirnya ya seperti inilah bisa dikatakan bahwa Warung Buku Sastra Jawa sedikit sombong sebetulnya terkenal sedikit sombong, Warung Buku Sastra Jawa jadi referensi bagi mahasiswa, anak-anak SMA maupun kolektor penggemar sastra Jawa. Hampir tiap hari telepon saya, meskipun saya tidak menawarkan di platform penjualan pasar online seperti itu, tetapi buku saya juga terjual di situ. Saya memiliki ada beberapa reseller, luar biasa reseller yang secara tidak langsung buku-buku saya masuk di lapak online seperti itu, meskipun bukan saya tidak sanggup karena kesibukan yang ya meskipun bisa disambi, tetapi kalau menjadi penjual di online kan harus ada penilaian dan sebagainya. Nanti saya takut kalau nanti tidak bisa memenuhi, nanti dibintangi 1 begitu. Ya, luar biasa sekali. Jadi saya masih
semi tradisional dengan WA dari mulut ke mulut, lalu sosialisasi saya titipkan dari mahasiswa-mahasiswa yang pernah berbelanja pada saya untuk mensosialisasikan pada adik-adik kelas, dan hampir semua perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa Jawa, sastra Jawa pasti larinya ketika mencari buku sastra Jawa, larinya ke warung buku sastra Jawa. Demikian Mbak Ria. Mohon Masya doa Allah, luar restu. biasa sekali. Iya. Cantik, energik, ya. Gimana buku Mbak? ini juga saya juga punya pelanggan yang di beberapa Iya. pelanggan saya itu ada di luar negeri. Luar biasa, Ada ya. beberapa Iya. pelanggan yang tinggalnya di luar negeri. Mendunia Iya, sungguh ini ya. saya beberapa kali kirim ke Amerika. Oh, Harga buku dan Iya. harga buku dan Ongkirnya ongkos lebih kirimnya, mahal ya? ongkos kirimnya 3 3 kali atau 4 kalinya harga buku? bukan 4 kali, kan hitungannya per kilo itu berapa ratus ribu gitu. Kadang-kadang bukunya harganya cuma 500.000, tapi nanti ongkos kirimnya sampai 1 juta berapa begitu. Iya. Ke Amerika pernah, Australia pernah. Kalau Australia itu pelanggan tetap Profesor Josh Quinn atau dokter sastra Jawa yang tinggal di Canberra itu langganan ya. Iya, ini saya sebentar lagi Salam akan untuk beliau ini berarti. Oke, ya. nanti saya sampaikan Pak Josh Quinn. Lalu di luar Jawa hampir semua pelanggan di luar Jawa yang berasal dari Jawa. Ada dari Metro, ada yang dari Kalimantan, Banjarmasin itu ada yang pernah dari Sulawesi, Bali juga ada. Itu membuktikan bahwa orang-orang Jawa itu memang tersebar di mana-mana. Suriname ada? Belum ya. Tapi di Amerika pernah. Ke Amerika pernah mengirim. Kalau ke Australia berkali-kali setiap ada buku. Pelanggan ada juga pelanggan yang ya saya bisa dikatakan saya sudah punya bukan sudah ya. Ada pelanggan tetap. Ada pelanggan tetap yang selalu minta dikirimi setiap ada buku penerbitan baru. Ya. Ada penerbitan. Pak Bupati, Pak Bupati di Jawa Timur, Pak Bupati Magetan itu kalau membeli beliau selalu membeli 3 eksemplar. Semua judul 3 eksemplar. Begitu. Jadi biasanya saya akan mengirim kalau sudah ada 4-5 judul begitu. Kadang ya kalau penerbitan dalam 1 bulan itu cukup ada beberapa begitu, 2 atau 3 bulan saya kumpulkan, saya kirim 12 judul. Luar biasa. Lalu perpustakaan di Jawa Tengah, perpustakaan sekolah khususnya, perpustakaan sekolah itu juga banyak yang pesan, ada yang pesan. Lalu di Jawa Timur juga pernah, dan ada satu saya ingat sekali pernah mendapat satu pesanan dari dari satu kabupaten. Ada rekan, seorang rekan guru SMK di Banjarnegara. Itu dia mengkoordinir guru-guru di sana. Lalu semua temannya itu minta semua judul buku A10. Ya Allah, luar biasa. Jadi satu kabupaten itu untuk rezeki nomplok itu untuk ya. Untuk satu kabupaten dia. Kabupaten. Jadi saya sangat salut itu. Hebat. Jadi satu kabupaten membeli A10 judul, setiap 10 judul. Bukan 10 judul, setiap judul 10 eksemplar. Dia di kabupaten itu harapannya mengharap semua judul buku dibeli A10. Waktu itu ada
saya baru punya sekitar 80 waktu itu yang yang ready ya, ada 80 itu. Tapi dari 80 itu pun juga ada yang nggak ada 10 wis kari ini. Nah, kalau nggak ada 10 ya wis 5 gitu. Jadi pernah mengirim sampai banyak itu. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang kadang-kadang takut gitu pada saya, mungkin karena kan penjual online, apalagi itu bukan di lapak online yang seperti pasar kayak Shopee dan itu kan mungkin takut itu. Saya begini, udah belinya kan dengan saya merekomendasikan siapa, oh Bu ini, ya tanya Bu ini, kalau takut saya kirim dulu, bayarnya kalau bukunya sampai. Saya bilang gitu. Jadi ini Jan pelanggan saya itu banyak yang sudah sepuh juga, yang penggemar sastra, pembaca sastra Jawa itu kan banyak yang sepuh. Itu sudah seperti keluarga dan beberapa kali keluarga itu saya sudah kehilangan beberapa pelanggan itu ya, rasanya kehilangan sahabat begitu. Ada meninggal itu keluarganya yang menginformasikan kepada saya. Jadi dari beberapa kali saya kalau seperti itu ada, bahkan ada saya masih ingat itu dari Bekasi atau Tangerang. Sudah 20 tahun karena ya. Itu istrinya pelanggan saya itu telepon saya sambil menangis terus menyampaikan, Bapak meninggal 3 hari yang lalu. Saya lihat bukunya ini, saya jadi ingat Mbak Rini begitu. Jadi saya ya seperti saudara. Jadi ada beberapa pelanggan yang masih muda, yang dari mahasiswa, kalau mantenan itu mengundang saya. Aku senang juga. Aku senang ya, dia menganggap saya jadi saudara. Ada yang jadi pelanggan dari sejak mahasiswa kecil sampai sekarang sudah menjadi dosen. Masya Allah. Mahasiswa tingkat dasar sampai dia menjadi dosen, punya anak ini. Ya, jadi saya dari situ saya berarti mereka lebih baik saya mempertahankan ini penjualan, penjualan dengan sistem kekeluargaan. Tidak saklek seperti itu yang ada di pasar-pasar online. Luar biasa sekali, cantik, pinter, cerdas, jadi amal baiknya ya, pakar yang hebat. Kita ketemu di Balai Bahasa Jawa Tengah. Iya.